Selamat datang kembali di channel YouTube Frugal Fluent. Di pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang incomplete or missing participial phrases. Let's go. Oke, mari kita mulai. Apa itu participial phrase? Nah, untuk memahami participial phrase, terlebih dahulu kita mencoba memahami participle. Apa itu participle? Participle adalah sebuah kata kerja yang fungsinya sebagai modifier. Participle sendiri memberikan informasi yang lebih banyak tentang sebuah noun ataupun kata benda dalam sebuah kalimat. Sama seperti kata sifat dan juga kata keterangan. Nah, beberapa contoh di bawah ini coba kita perhatikan. The running dog crashed into the wall. The crying baby kept her parents up all night. Atau Jack watched the sleeping giant as he crept by. Kata running, crying, dan sleeping dalam kalimat di atas adalah semuanya berfungsi sebagai kata kerja. Namun, walaupun mereka itu kategorinya kata kerja, mereka itu dalam kalimat ini tidak berfungsi sebagai kata kerja. Namun dalam kalimat ini fungsi ketiga kata tersebut adalah sebagai kata sifat. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita coba lihat beberapa contoh yang lainnya. Oke, nah sekarang ketika participle ditambahkan beberapa kata, maka participle itu dianggap participial phrases, sebagaimana judul topik pembahasan kita hari ini. Nah, beberapa frasa participle atau participial phrase, nah itu bisa berbentuk seperti di bawah ini. Contoh pertama, running at high speed, the dog crash into the wall. Nah, dalam konteks kalimat ini, kata running sendiri memulai kalimat. Jadi diawali dengan ing. Dalam kalimat kedua, the baby crying loudly and continuously kept her parents up all night. Dan kalimat terakhir, Jack watched the giant sleeping soundly as he crept by. Nah, ini adalah contoh-contoh participial phrase di mana peletakannya bisa di awal, bisa di tengah kalimat. Jadi ketiga kalimat ini dia berfungsi sebagai participial phrase, di mana posisinya saja yang berbeda dan semua kalimat ini, kata-kata ini diawali dengan ing. Nah, sekarang kita akan melihat jenis contoh konteks yang berbeda. Nah, kata participial phrase dalam bahasa Inggris itu bisa dikategorikan sebagai aktif atau kalimat aktif dan juga sebagai pasif atau dengan kata lain kalimat pasif. Nah, perhatikan kedua kalimat ini. Participial phrases itu muncul biasanya setelah nouns atau kata benda. Nah, participial phrase sendiri bisa berbentuk reduce atau not reduce. Nah, apa itu yang dimaksud reduce dan non-reduce? Reduce adalah kata yang memang sudah dipersingkat, maka dia berfungsi sebagai participial phrase berbentuk aktif. Nah, perhatikan penjelasan di bawah ini. Present participles, which always end in ing, are used to reduce adjective clauses that contain active verbs. Mudahnya dipahami. Coba perhatikan tanda panah di bawah ini. Jadi present participles ini fungsinya adalah dia menjelaskan subjek.
di mana dalam hal ini dia berfungsi sebagai active verb atau kata kerja aktif. Nah, perhatikan contoh participial phrase yang tidak dipersingkat. Minnesota, which joined the Union in 1858, became the 32nd state. Nah, di sini kita melihat ada kata which, di mana which ini menjelaskan Minnesota. Nah, perhatikan ketika kalimat ini sudah di-reduce, maka kata which dihilangkan, kemudian kata joined yang sebelumnya adalah mengalami penambahan ed dalam bentuk past tense karena ini tahun 1858, kemudian dia berubah menjadi ing. Jadi kata present participles ketika sudah dipersingkat atau shorten atau dengan kata lain reduce, maka dia menjadi ing. Nah, dia bisa berubah dalam konteks present, past tense, dan beberapa contoh lainnya. Nah, ini adalah contoh yang paling simple. Mari kita lihat contoh-contoh soal lebih banyak. Nah, di sini kita melihat most past participles end in ed. But there are also many irregular forms. Past participles are used to reduce adjective clauses with passive verbs. Nah, kalau kalimat sebelumnya kita melihat kalimat berbentuk aktif. Nah, di contoh kali ini kita melihat kalimat berbentuk pasif. Nah, contoh perhatikan tanda panah ini. Kalimat di atas itu adalah kalimat yang sebelum disingkat atau di-reduce. William and Mary College, which was founded in 1693, is the second oldest university in the United States. Nah, kata which was yang sebelumnya menjelaskan William and Mary College, pada kalimat di bawah ini dihilangkan. Jadi menjadi kalimat reduce participle. Nah, kategorinya adalah past participle, bukan lagi present participle. Jadi diingat, present participle itu ditandai dengan ing pada kata kerja. Sedangkan dalam kalimat ini menjadi founded karena fungsinya berubah. Fungsinya adalah sebagai passive verbs. Jadi intinya kalimat past participle dirubah dengan menghilangkan which, kemudian was, to be, kemudian langsung diletakkan verb ketiga. Ingat ya, verb ketiga karena ini adalah merubah menjadi kalimat pasif. Jadi di kedua kalimat ini bisa diperhatikan, satu adalah contoh yang belum dirubah atau disingkat, shorten atau reduce. Sedangkan contoh di kalimat kedua yang sudah dirubah atau dipersingkat, reduce. Let's go. Nah, kita akan melihat sekarang contoh participial phrases yang bisa sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Nah, kita melihat contoh kalimat ini dulu di awal-awal penjelasan tadi. Contohnya adalah joining the Union in 1858, Minnesota became the 32nd state. Nah, dalam kalimat ini dia berfungsi sebagai subjek daripada kalimat, yaitu Minnesota became the 32nd state. Jadi, kalau ditanyakan siapa yang joining the Union, maka jawabannya adalah Minnesota. Nah, sedangkan kalimat kedua, founded in 1693, William and Mary College is the second oldest university in the United States. Nah, dalam kalimat di bawah ini, kata founded adalah fungsinya untuk menjelaskan subjek William and Mary College. Jadi, mudahnya dipahami dalam kalimat di awal ini jenisnya adalah present participle. Ya, tandanya adalah verbnya berbentuk ing dan fungsinya sebagai subjek. Sedangkan kalimat kedua adalah past participle. Nah, dimulai dengan memakai verb 3. Nah, yang harus dipahami kedua kata ini joining atau founded, kedua-duanya menjelaskan subjek. Daripada setiap kalimat nomor pertama subjeknya adalah Minnesota, sementara kalimat nomor kedua adalah William and Mary College.
Alright. So now, bagaimana dengan aturan ketika kita memahami participle? Nah, participle phrase plus koma plus whole sentence ini adalah rumus atau formulanya. Jadi contoh, removing his coat itu dianggap sebagai participle phrase. Kemudian kita harus meletakkan koma. Kemudian kalimat tersebut muncul whole sentence. Makna whole sentence adalah subject, kemudian verb. Dalam konteks soal ini, Jack sebagai subject, Rush sebagai verb. Kemudian, nah kita di sini bisa melihat keterangan di bawah. Jadi removing itu dianggap sebagai present participle. Jadi ingat, present participle itu tandanya adalah verbnya berbentuk ing. Sementara whole sentence ini terdiri daripada subject dan verb. Nah, kita melihat ada kata Jack sebagai subjek, dan Rush sebagai verb. Nah, bentuk kedua, whole sentence plus participle phrase. Kalau contoh di atas tadi participle phrase mengawali kalimat, sedangkan contoh nomor 2 ini di bawah ini kebalikannya. Kita lebih dahulu meletakkan whole sentence. Contoh, Dolores noticed her cousin walking along the shoreline. Nah, dalam contoh soal ini kita memahami Dolores sebagai subjek dan notice sebagai verb. Oleh karena itu, maka setelahnya kita langsung meletakkan present participle. Nah, jika teman-teman melihat kedua contoh soal, baik di atas dan di bawah, terdapat perbedaan. Jika kita memakai participle phrase di awal, kita harus meletakkan koma. Namun, jika kita membentuk kalimat contoh dengan memulai kalimat dengan whole sentence, maka kita tidak membutuhkan koma. Nah, itulah perbedaannya. Oke, let's look at this example. Nah, biasanya di soal-soal TOEFL, nah kita melihat participle itself is missing from the type of the structure item. Maknanya apa? Participle itu akan kelihatan missing atau tidak ada dari soal. Nah, but any part of the participial phrase as well as parts of a main clause may be missing. Nah, dalam konteks ini kita melihat, perhatikan, jawaban di sini adalah natural resources provide the raw materials to produce finished goods. Nah, untuk menentukan mana jawaban daripada soal ini, kita perlu memahami konteks soal tersebut terlebih dahulu. Pertama, kita lihat natural resources sebagai subjek dan berakhiran dengan S, maknanya plural. Provide adalah verb. Jadi dalam konteks soal ini terdapat subjek dan verb. Maka kita tidak mungkin memilih yang memiliki subjek atau yang memiliki verb. Jadi pilihan contoh di B, ya, itu tentu tidak tepat. Dan juga C tentu juga tidak tepat. Maka dalam konteks soal ini kita perlu memilih kata kerja di mana kata kerjanya itu sudah di-reduce. Makna reduce adalah shorten, diperpendek. Maka pilihannya antara dua, A dan D, needed atau needing. Nah, untuk memastikan jawabannya needed atau needing, kita perlu melihat konteks soal. Maknanya adalah konteks soal kita harus melihat apakah aktif dan aktif atau pasif. Nah, dalam konteks surat ini, natural resources provide the raw materials, maka jawabannya adalah needed. Nah, bagaimana dengan bentuk yang belum di shorten? Bentuk aslinya adalah which are needed. Nah, kita membuang which dan are, kemudian kalimat itu pendek menjadi needed. Jadi contoh soal ini adalah contoh soal past participle, yaitu dalam bentuk pasif. Nah, kita memakai verb 3. Jadi needed di sini adalah verb 3, bukan verb 2. Oke, let's go. Nah, sekarang perhatikan di ketiga contoh soal berikut. Nah, coba analisa mana
dari ketiga soal ini yang mengalami perubahan, atau setidaknya kita bisa mengenal lebih langsung kesalahan daripada ketiga kalimat ini. Jadi contoh misalnya di kalimat nomor pertama, speaking 3 foreign languages. Nah, kata speaking di sini bisa berfungsi sebagai participle, yaitu present participle karena bentuknya ing. Namun, di kalimat ini kita memiliki subjek. Nah, mungkin teman-teman bisa mengingat kembali jika present participle memulai kalimat, maka kalimatnya harus kita beri subjek. Karena Clara always succeeds international itu fungsinya sebagai whole sentence. Jadi ada subjek, ada verb, maka kita harus meletakkan koma sebelum ini. Jadi kalimat ini sudah benar dari bentuknya, tapi kita membutuhkan koma sebelum subjek. Di kalimat di tengah ini, finding in rare habitats, snakes can bite humans if attacked. Nah, perhatikan di sini dalam kalimat ini sekilas terlihat benar. Namun perhatikan kalimat ini sebenarnya dalam bentuk pasif, bukan dalam bentuk aktif. Jadi di sini kita harus meletakkan verb. Verb keberapa? Verb ketiga ya. Jadi found it. Ya. Jadi seharusnya kita harus menggantikan verb ketiga. Maka dia kalimat ini menjadi past participle. Nah, bagaimana dengan contoh ketiga? Contoh ketiga ini, many products sold on online market usually have defects. Nah, untuk soal nomor ketiga, apakah terdapat kesalahan? Perhatikan kalimat ini aktif atau pasif. Jadi, perhatikan kalimat ini adalah kalimat dalam bentuk pasif. Jadi di sini many product sold on online market usually have defects. Kalimat ini sudah benar. Kenapa? Karena sold di sini adalah verb ketiga. Jadi kalimat ini tidak terdapat kesalahan sama sekali. Oke teman-teman semuanya, sekian saja video kita dari hari ini tentang penjelasan participial phrases. Thank you for watching. Stay tuned. We are going to upload more videos and you will learn a lot more. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman di video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang sedang belajar TOEFL dan juga di subscribe channel Frugal Fluent agar tetap terupdate dengan informasi-informasi video lainnya. Terima kasih semuanya.